anak-anak, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semuanya sehat. Sebelum belajar, Ustazah minta tolong untuk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Rafat disiapkan berdoa dulu, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah dan bersiap. Ya. Posisi berdoa. Duduk tangan Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa nih? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi sahli sadari yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dan bersiap. Ya, Fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rafat. Nah, untuk anak-anakku, di sini nanti kita akan belajar tema 5, ya. Tema 5 ekosistem, subtema 1 pembelajaran ke-1. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ustazah Ella mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Mau ya, kita bernyanyi dulu ya, biar nanti kita lebih semangat dalam belajarnya. Pasang wajah ceria, pasang wajah semangatnya, kita bernyanyi lagu ekosistem terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ustazah share screen videonya. Silakan suaranya dinyalakan semua, ikut bernyanyi bersama dengan Ustazah Ella. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Yuk. Semuanya ikut nyanyi. Semuanya ikut nyanyi. Pada hari ini kita mulai belajar tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai, juga lautan. Hey, ayo, 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 kita belajar. Yo, ayo, 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 kita bergembira. Yo, ayo, 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 kita belajar. Yo, ayo, 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 kita bergembira. Oke, terima kasih anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ustazah Ella akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, ketika Ustazah sudah berbicara di sini, minta tolong mikrofonnya semuanya di-off-kan. Nah, mikrofonnya di-off-kan dulu, nanti ketika Ustazah tanya baru dinyalakan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti, anak-anak setelah membaca bacaan tentang ekosistem, anak-anak dapat menemukan pokok pikiran atau ide pokok pada bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, anak-anak dapat membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat,
dengan melakukan pengamatan, anak-anak dapat membuat bagan atau membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anakku, oke, coba ini Ustazah perhatikan di layarnya masing-masing. Kelihatan ya? Share screen-nya Ustazah Ella kelihatan? Oke, sip. Oke. Coba amati gambar yang Ustazah share di layarnya anak-anak. Coba diamati dulu. Ada gambar 1, ada gambar 2. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba diamati, Ustazah tunjuk ya. Coba Mbak Ferisa. Apa Mbak Ferisa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Kalau gambar 1 terlihat benda tak hidup, ada cahaya matahari, tanah, dan air. Oke, untuk yang gambar kedua? Di gambar 2 ada makhluk hidup, ada hewan, dan ada tumbuhan. Oke, pinter. Coba siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Mbak Aska. Coba Mbak Aska. Apa Mbak Aska? Yang membedakan? Mbak Tata? Apa Mbak Tata? Kalau yang kanan ada binatangnya, kalau yang kiri nggak ada. Oh iya, betul. Mas Asraf tadi. Yang sebelah kanan ada binatangnya, Ustazah. Yang sebelah kiri tidak ada binatangnya. Oke, betul. Terus satu lagi, Mas Rafat. Coba Mas Rafat, apa yang membedakan dari kedua gambar tersebut? Gambar 1 lingkungannya tidak terawat, tapi kalau di gambar 2 lingkungannya terawat. Oke, nah dari yang disampaikan teman-teman kalian tadi, pendapatnya tentang perbedaan kedua gambar tersebut, semuanya sudah benar, hebat. Jadi dari kedua gambar tersebut, itu yang kita amati untuk gambar 1, itu menunjukkan tidak adanya makhluk hidup. Di situ hanya ada benda mati. Ada apa saja nak di gambar 1 nak? Terlihat apa itu? Sungai. Terdapat air atau sungai. Terus apa lagi? Matahari. Terdapat matahari. Sedangkan kalau di gambar yang kedua, di situ menunjukkan gambarnya adanya makhluk hidup, adanya hewan, adanya tumbuhan. Jadi nak, dari gambar yang kita amati itu tadi, itu menunjukkan adanya ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan antara makhluk tak hidup dan makhluk hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, karena kita sekarang sudah belajar tentang ekosistem, biar anak-anak pemahamannya tentang ekosistem lebih luas, coba Ustazah ini ya, kita baca teks yang berjudul ekosistem. Kita baca bersama. Ustazah share screen dulu untuk bacaannya. Kok jelaskan saya ini juga ada dijelaskan saya jelaskan kau tak lama. Oke, sebentar ya. Oke, nah untuk bacaan ekosistem di layarnya sudah terlihat? Terlihat? Oke, coba di situ ada judulnya ekosistem. Ustazah minta tolong untuk dibaca yang paragraf ke-1 Mbak Faza. Mbak Faza coba dibaca paragraf ke-1 nak. Gambarnya burekus. Burem us. Kalau HP lebih kecil. Burem. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Oke, coba dibaca Mbak Faza paragraf ke-1.
ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, good. Lanjut, paragraf berikutnya, Mas Asraf. Coba dibaca paragraf berikutnya. Apa, Bos? Paragraf kedua, coba dibaca. Kelihatan? Yang cahaya matahari, Daus. Ya, betul. Yang cahaya matahari. Ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara atau air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Oke. Cahaya matahari juga Asraf? Asraf? cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan air yang turun dalam bentuk hujan. Terus? Meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, good. Terima Bagian kasih. hidup dan tak Sudah? hidup. Stop Mas Asraf. Untuk paragraf berikutnya, Ustazah minta tolong dibaca Mas Fahri. Coba paragraf berikutnya, Mas Fahri dibaca. Mikrofonnya dinyalakan, nak. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Diklik. Nah, coba dibaca paragraf berikutnya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, terima kasih. Sudah? Cukup? Cukup Mas Fahri. Untuk paragraf berikutnya, Ustazah minta tolong dibaca ini Mbak Quinsa. Coba Mbak Quinsa. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membaca bacaan yang berjudul ekosistem, ya. Informasi apa saja yang didapat dalam bacaan ekosistem tadi? Coba Mas Rafat, dapat informasi apa dari bacaan ekosistem tadi? Oke, ayo. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Oke, pinter. Terus coba Ustazah tunjuk satu lagi informasi yang didapat apa lagi? Coba Ustazah lihat ya yang lainnya. Di sini ada Mbak Zulfa. Mbak Zulfa dapat informasi apa dari bacaan ekosistem tadi? Oke, nyalakan mikrofonnya, pinter. Ciri ekosistem. Iya, ciri-ciri ekosistem. Oke, Mas Wildan, dapat informasi apa tadi dalam bacaan ekosistem? Mas Wildan,
Dilihatkan videonya, suaranya. Nah, dapat informasi apa Mas Wildan dari bacaan ekosistem tadi? Ekosistem itu tersusun dari makhluk hidup dan makhluk apa nak? Mas Wildan? Dan makhluk tak hidup ya nak ya. Jadi ekosistem itu tersusun dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, anak-anakku, nah untuk sekarang karena ini bentar, kita tadi sudah membaca bacaan yang berjudul ekosistem. Untuk selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal pokok pikiran atau ide pokok. Anak-anak sudah pernah belajar tentang ide pokok? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Sudah pernah belajar ide pokok ya? Nah, coba apa sih ide pokok itu sih? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Apa nak ide pokok itu nak? Inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf, betul. Ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf itu terdapat satu ide pokok. Bisa di awal paragraf ataupun bisa di akhir paragraf. Nah, untuk selanjutnya kegiatannya anak-anak, ini ya, kita akan menentukan pokok pikiran pada bacaan ekosistem, pokok pikiran atau ide pokoknya. Coba anak-anak di sini, Ustazah bukakan lagi yang ini ya. Yang bacaan tadi. Nah, kita baca, kita temukan bersama-sama pokok pikirannya. Kita temukan bersama-sama pokok pikiran dari bacaan ekosistem. Coba yang dari paragraf ke-1. Kita bersama-sama ya. Paragraf ke-1. Paragraf ke-1 ini kira-kira pokok pikirannya yang mana ya? Ide pokoknya. Di awal apa di akhir? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira yang mana ide pokoknya? Di awal. Di awal paragraf. Coba dibacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, pinter, good, hebat. Jadi untuk yang paragraf ke-1 ide pokoknya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk paragraf berikutnya, coba di sini Ustazah tunjuk paragraf kedua. Paragraf kedua, coba ditentukan ide pokoknya. Mbak Tata, ayo Mbak Tata, paragraf kedua, ide pokoknya apa Mbak Tata? Di awal apa di akhir ini? Di mana Mbak Tata? Coba langsung aja enggak apa-apa. Kita bersama-sama, kita temukan bersama ide pokoknya. Dibaca, silakan mikrofonnya. Di awal. Coba dibaca Mbak Tata, ide pokoknya yang mana? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah akan mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Oke, good, pinter, hebat. Selanjutnya, paragraf ketiga. Coba Mbak Tiara. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa ya paragraf ketiga ini ya? Coba. Apa Mbak Tiara? Mikrofonnya silakan dibuka. Ustazah enggak dengar suaranya, nak. Headsetnya mungkin ya? Iya, Ustazah belum dengar Mbak Tiara. Jadi, paragraf ketiga itu ide pokoknya sama terdapat di awal ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Untuk yang terakhir, Mbak Quinsa Afla, kira-kira di paragraf keempat itu pokok pikiran atau ide pokoknya yang mana, nak? Mbak Quinsa, silakan dibuka suaranya.
Ya, yang mana Mbak Kunsa? Yang pertama. Yang pertama, coba dibuka. Oke, coba dibaca. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Oke. Oke, sudah ya. Nah, tadi kita sudah menemukan pokok pikiran dalam bacaan ekosistem. Nanti LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, Ustazah share ya. Nanti di situ pokok pikiran yang tadi kita jawab bersama-sama, yang sudah kita temukan, nanti anak-anak tuliskan di link LKPD yang nanti Ustazah share ya di Google Classroom. Untuk selanjutnya, kita akan ya. Putus. Apa? Maaf tadi keputus. Oh iya, keputus. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tidak paham nanti boleh tanya ke Ustazah lagi. Kegiatan selanjutnya, ini anak-anak akan Ustazah bagi menjadi kelompok ya. Ustazah bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok nanti ada 5 anggota. Kelompok pertama absen 1 sampai 5. Boleh dicatat. Kelompok kedua absen 6 sampai 10. Kelompok ketiga 11 sampai 15. Kelompok keempat 15 sampai 20. Kelompok ke-5 21 sampai 25, kelompok ke-6 26 sampai 30 dan kelompok ke-7 31 sampai 34. Nah, anak-anakku nanti ini Ustazah share bacaannya, nanti anak-anak diskusi dengan kelompoknya lewat sini ya. Ustazah share dulu, Ustazah kasih waktu 10 menit. Silakan diskusi dulu, dibaca dulu bacaan jenis ekosistem. Gus, wajahnya anak-anak kok nggak kelihatan, Gus. Iya, nggak kelihatan. Di sini Ustazah sudah kelihatan. Nah, oke, sebentar ya. Nah, anak-anak silakan didiskusikan dengan kelompoknya tadi. Boleh lewat WA. Ustazah kasih waktu 10 menit didiskusikan tentang jenis makanan hewan dari bacaan itu. Nanti kalau ada yang tidak oke, silakan. Iya, boleh. Punya loading. Iya, silakan didiskusikan jenis makanan hewan. Bacaan dibaca dulu, nanti didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham, nanti boleh ditanyakan ke Ustazah Ella untuk jenis makanan hewan. Ditulis, Gus. Iya, ditulis. Bacaannya nggak usah ditulis, dibaca saja, Nak. Nah, coba buat satu pertanyaan. Buat satu pertanyaan terkait jenis makanan hewan. Buat satu pertanyaan. Belum selesai ya, terus apa? Ya, oke. Sudah dibaca jenis makanan hewannya? Terlihat ya di layar ya? Oke, sudah. Kira-kira Ustazah tanya dulu. Dari bacaan jenis makanan hewan tadi, hewan itu jenis makanannya ada apa saja, Nak? Jenis makanan hewan itu ada apa saja, Nak? Mikrofonnya boleh dibuka. Hewan itu jenis makanannya ada apa saja? Coba Mbak Gita. Mbak Gita, jenis makanan hewan itu ada apa? Hewan itu ada makan apa saja? Gambarnya sayur. Ada apa? Ada yang makan sayur. Oke, terus ada hewan makan apa lagi? Daging. Ada hewan makan daging. Ada hewan makan makanan hewan. Oke, terus ada apa lagi? Biji-bijian, buah. Nah, itu tadi anak-anak setelah membaca bacaan jenis hewan, anak-anak sudah tahu ya, jenis makanan hewan itu ternyata hewan itu ada yang makan biji-bijian, ada hewan yang memakan daging, ada hewan yang memakan hewan lain atau daging sama saja. Di sini Ustazah akan putarkan video ragam satwa di Indonesia. Mau Ustazah putarkan video?
Mau? Nah, Ustazah putarkan video. Nanti coba. Nah, apa itu? Anak-anak amati baik-baik ya videonya dari Ustazah. Nanti di situ ada hewan apa saja boleh dicatat. Hewan apa saja boleh dicatat. Ustazah putarkan videonya dulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, coba diamati ada hewan apa saja. Belum. Yang belum terlihat mungkin masih loading ya, Nak ya? Apa itu? Nama hewannya. Hewan apa? Iya, boleh ditulis nama hewannya. Ditulis dulu, diamati dulu. Nanti ada sesi tanya jawab dengan Ustazah Ella. Terus di mana? Aku bingung. Ustazah ditulis di penggolongan jenis hewan, Taus. Bukan, ditulis di buku tulis saja dulu. Kingkong kang copet, kingkongnya kang copet. Kimbo. Cari kutu terus. Baper. Iya, nyari kutu. Baper. Iya. Wow. Wow. Foto. Hewan apa itu? Jenis burung itu, Nak ya. Kuau raja. Ini aja di ragam satwa Indonesia. Perak ya, Us. Iya. Kepala kucil. Iya. Kepalanya Saudaranya warna awalnya gede. Terus kemana? Oh, gajah. Ada gajah. Lucu nih, Us. Ada anak gajah ya? Macan. Orang hutan. Iya. Orang hutan nih, Ustaz. Orang hutan. Hewan apa ini, Us? Ini beruang madu. Berjuang madu. Beruang madu. Bukan berjuang, beruang madu. Salah ngomong, Us. Beruang madu. Berjuang. Berjuang madu. berjuang muda. Tuh ada apa itu? Babi hutan. Ada babi hutan. Banyak sekali ya. Babun. No, bukan babun. Hewan haram. Apa ini, Us? Toleh. Saya itu lutung kecil, Us. Apa? Itu hewan apa? Lutung Ini kebi. sebangsa monyet ini. Akuatan, woi.
Kecil pula. Pintar melompat ya. Betul sarung. Macan. Macan kumu. Black Panther boy. Black Panther. Bushnell. Apa ini? Terenggiling Sunda. Ini hewan-hewan ini nak adanya di hutan-hutan. Apa itu? Kayak kecoa. Iya, betul. Terus. Cemani, ayam cemani ya. Burung. Bukan sih. Burung maleng. Apa nih? Apa nih? Apa nih, Us? Apa itu, ayo? Apa? Badak Jawa. Badak bercula. Ini temannya siapa ini? Ini yang naik pohon temannya siapa ini? Temanku. Ada landak. Sudah pernah lihat landak? Tidak. Ini. Terus. Burung cendrawasih. Tangkar ya, Usya? Iya. Ampun mangsaku. Editanus. Kan itu, Us. Oke, anak. Gimana tadi tayangan videonya? Gimana? Senang lihat tayangan video? Nah, senang ya. Ternyata ragam satwa di Indonesia itu banyak sekali hewan-hewan tersebut yang hidupnya di hutan, nak ya. Coba. Nah, anak-anakku, tadi kan anak-anak sudah belajar jenis makanan hewan. Terus sudah Ustazah putarkan juga video ragam satwa, ragam hewan-hewan yang ada di hutan ya. Nah, untuk sekarang di sini coba Ustazah jelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak, penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu dibagi menjadi 3. Ada hewan apa saja yang pertama itu? Herbivora. Ada herbivora. Yang kedua ada apa? Karnivora. Ada karnivora. Yang ketiga? Omnivora. Ada omnivora. Herbivora itu hewan pemakan apa, nak? Herbivora? Pemakan tumbuhan. Oke. Kalau karnivora, hewan pemakan apa? Makan daging. Makan daging atau hewan lainnya. Ya. Kalau omnivora? Segalanya. Makan segalanya. Di sini Ustazah kasih clue biar mudah mengingat. Kalau anak-anak mengingat hewan karnivora, kar itu artinya cakar, ya, punya cakar. Kalau punya cakar berarti hewan itu pemakan daging, ya. Dia bukan pemakan tumbuhan. Ingat-ingat, cakar. Berarti kalau punya cakar hewan itu pasti pemakan daging, ya. Mengingatnya seperti itu. Terus kalau herbivora itu baru hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau biji-bijian. Kalau omnivora diingat depannya huruf O. Orang. Orang itu makan apa orang? Kita manusia itu makan apa? Segalanya ya. Manusia itu makan sayur mau, makan daging mau, jadi pemakan segalanya. Jadi kalau mengingat-ingat omnivora, depannya O, ingat-ingat orang. Berarti omnivora itu hewan pemakan segalanya. Kalau karnivora, ingat-ingat dia punya cakar, berarti dia pemakan daging. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, oke. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan. Nah, kemarin kan anak-anak sudah menyiapkan buffalo sama gambar. Buffalo sama gambarnya silakan disiapkan. Nah, di situ nanti dipotong gambarnya. Terus anak-anak ini
potong, ditempel, terus nanti jenis penggolongannya apa, ya. Coba mulai dari sekarang, boleh diskusi dengan kelompoknya. Nih, mulai dikerjakan untuk yang tabelnya. Digunting dulu. Terserah. Gambarnya terserah, milih 5 gambar. Kalau bisa didiskusikan dengan kelompoknya, biar sama. Kelompok 1 siapa nanti diskusi. Ayo kelompok ini pilih hewan ini. Gimana cara diskusinya? Lewat WA. Yang belum dinyalakan videonya, Nak. Mbak Aska, Mbak Gita, Mas Sultan, Asraf, Gali. Yuk, dinyalakan semua biar nanti bagus. Oke, silakan mulai digunting, mulai ditempelkan. Nggak usah diskusi ya. Iya. Kalau aku udah tergunting. Apa? Kalau aku udah tak gunting. Iya, digunting, ditempel. Pilih 5 hewan saja. Kayak gini, Daus. Mana coba dilihatkan Mas Asraf. Mana ya Asraf ya? Oh iya, oke. Tadi Saja masuk golongan. ya, tadi sudah Ustazah share di grup ya. Tabelnya itu ada gambar, terus ada jenis makanan sama golongan hewan. Nanti yang jenis makanannya itu diisi anak-anak. Hewan misalkan ada kelinci. Kelinci jenis makanannya apa? Rumput tanaman atau daging ditulis. Kalau pemakan rumput, nanti silakan di golongan hewannya disebutkan herbivora. Seperti itu. Salah. Ya. Kalau misalnya aku jawabnya makanannya makanan hewan ya kayak gimana? Makanan hewannya seperti apa contohnya? Ya makanan hewan, Us. Ini yang ngomong siapa ya? Sebentar. Mbak Lady. Iya, Mbak Lady ya. Coba saya kok belum lihat semua ya. Oh iya. Mbak Lady videonya dinyalakan? Sudah. Oh ya, mungkin sinyal ya. Iya. Jenis makanannya itu gambar atau tulisan, Us? Tulisan saja. Jenis makanannya diisi tulisan saja. Wah. Wah. Lah bawa kancil dong. Mas Faza, kamu absen berapa, Mas? Iya, kalau pakai bolpen nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, Mas Faza itu absen berapa ya? Mafaza itu absen berapa ya? Mafaza 17. Ini makanannya apa? Nivora kan? Ya. Wah. Herbivora itu pakai F apa pakai V? Apanya? Herbivora itu pakai F apa pakai V? Pakai V. Karnivora, herbivora, omnivora semuanya pakai V. Burung, karnivora, karnivora. Semua boleh sambil diskusi di sini dengan temannya, dengan teman kelompoknya. Terus buah-buahan itu makan apa? Buah-buahan. Kalau makan buah-buahan berarti hewan apa, Nak? Ada yang bisa bantu jawab, Ustazah? Ustazah, pakai berapa hewan? 5. Tadi temannya ada yang tanya tadi loh, hewan pemakan apa buah-buahan. Berarti golongannya apa ya kalau pemakan buah-buahan? Ada yang bisa bantu jawab? Herbivora. Pinter.
Us. Ya, Us. ya. Ini hewan apa, Us? Hewan apa itu? Burung. Kok kayak gini? Burung itu. Pollution. Ngisi golongan hewannya itu hanya ada 3 ya pilihannya ya. Karnivora, herbivora, sama omnivora. Nanti anak-anak misalkan di situ ada gambar kelinci. Kelinci itu berarti kan jenis makanannya kan wortel. Wortel itu kan tumbuhan. Berarti nanti di tabel yang ketiga, di kolom ketiga, nanti golongannya termasuk herbivora. Selesai? Us, pengen ini. Kecoa ini makanannya apa? Kecoa makanannya bangkai hewan. Ayo, kecoa makanannya apa? Diskusi dengan kelompoknya. Kecoa makan semuanya. Iya. Omnivora. Wah, saya mau tanya nih. Herbivora. Nah, Ada oke, anak-anak, Kelompok karena 16 sampai 20. Oke, anak-anakku, 15. sebentar dengarkan Ustazah Ella. Karena ini kita terbatas waktu, jadi nanti anak-anak bisa melanjutkan berdiskusinya lewat WA ya dengan kelompoknya. Dan hari ini Ustazah minta tolong yang sudah selesai perwakilan kelompoknya, Mas Rafat, silakan dipresentasikan hasil ini tabelnya, baganya. Coba Mas Rafat dipresentasikan. Ganteng sih, Us. Ya. Us, masih Ya. kosong. Siapa yang sudah? Saya tahu, Us. Sapi termasuk hewan omnivora. Ayo, Mas Fahri dibaca. Mas Fahri di situ coba dipresentasikan. Salam dulu teman-teman, saya membacakan tabel presentasi penggolongan jenis hewan. Ada hewan apa saja, disebutkan jenis makanannya, sama disebutkan ini golongan hewannya. Yuk, Mas Fahri. Untuk yang lainnya diperhatikan dulu ya. Yuk, Mas Fahri dibaca. Abiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk Mas Fahri. Terus gimana, Gus? Teman-teman, ada hewan apa saja disebutkan, Nak? Ayam, harimau, gajah, jerapah, sama kanguru. Oke, disebutkan jenis makanannya. Ayam, jenis makanan pur, jagung, dan beras merah. Oke. Termasuk golongan hewan herbivora. Oke, pinter, good, bagus. Terus bawahnya. Yang kedua ada harimau, pemakan daging, dan golongan hewan karnivora. Oke, good. Lanjut. Pinter. Yang ketiga ada gajah, pemakan tumbuhan, termasuk golongan jenis hewan herbivora. Oke, good. Sip. Lanjut. Kurang 2. Yang keempat ada jerapah, pemakan tumbuhan, termasuk golongan hewan herbivora. Oke, good. Terakhir, kurang 1. Yang kelima atau terakhir ada kanguru, pemakan tumbuhan dan termasuk jenis hewan herbivora. Oke, good. Tepuk tangan buat Mas Fahri ya. Oke, hasilnya bagus sekali. Nah, untuk anak-anak yang lainnya, oke, lihat Ustazah. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini tadi, untuk yang ini tabelnya nanti bisa dilanjutkan anak-anak ya. Coba sekarang perhatikan dulu. Setelah anak-anak membuat tabel, nanti untuk selanjutnya anak-anak membuat cerita pengalaman di buku tulisnya. 3 paragraf saja ya. Nanti ceritanya itu anak-anak pilih 2 hewan ya, bebas. Boleh hewan pemakan tumbuhan, boleh hewan pemakan daging. Nah, kalau sudah memilih 2 hewannya, nanti anak-anak ceritakan di paragraf ke-1, misalkan, oh aku mau bercerita tentang ayam dan domba. Nanti di situ disebutkan habitatnya ayam itu di mana, jenis makanannya apa, cara mencari makannya seperti apa. Nanti ditulis di buku tulis, hasilnya difoto, dikirim lewat Google Form. Nanti linknya Ustazah share di Google Classroom ya.
Oke? Ya. Paham? Nah, oke. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini coba kita simpulkan bersama dulu. Coba semuanya lihat Ustazah, semuanya ditaruh dulu bufalonya. Kita belajar apa saja hari ini yang pertama tadi? Ekosistem. Tentang ekosistem. Oke, good. Terus tadi kita sudah belajar apa? Yang bacaan tadi kita mencari apa? Ide pokok. Ah, betul. Kita sudah mencari ide pokok. Terus yang ketiga kita sudah belajar apa tadi? Yuk. Yang ini IPA-nya tadi kita sudah belajar apa? Abdul? Macam-macam hewan dan makanannya. Nah, kita sudah belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Boleh dibuka mikrofonnya dulu, Ustazah tanya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu kan ada 3. Ada hewan apa saja? Karnivora. Karnivora. Terus yang kedua? Herbivora. Herbivora. Yang ketiga? Omnivora. Nah, anak-anakku, tadi sudah kita simpulkan bersama, kita sudah belajar tentang ide pokok, kita sudah belajar jenis penggolongan hewan, terus kita juga sudah belajar tentang ekosistem. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, gimana perasaannya belajar hari ini tadi? Apa yang dirasakan? Seru. Serunya belajar apa kita serunya? Pas lagi apa? Apa, Asraf? Ya? Serunya apa, Asraf? Pas lagi lihat video. Pas lagi lihat video ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Linknya Ustazah share di Google Classroom ya. Soal evaluasi nanti dikerjakan di link online yang linknya sudah Ustazah share di Google Classroom. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustazah Ella mohon maaf dan anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap dijaga sholat 5 waktunya, dan yang terakhir harus berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin anak-anak untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya Ustazah Ella mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.